Sunanul istinja'i kathiratun. Yo ya, gitu ya. Istinja bil hajar sudah kan? Istinja pakai batu. Sunnah-sunnah istinja kathiratun, banyak. Ya, di sini ndak pakai bilangan tertentu, dibilang banyak karena memang banyak sekali ya. Minha di antaranya di sini disebutkan 10. Ya. Minha di antaranya an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla al istinja. Antum kalau mau buang air ya, terutama di kamar mandi umum nih, itu paling pertama antum perhatikan airnya. Khawatirnya antum masuk sudah buang air, kerannya nggak nyala. Nasibnya gimana itu? Ya kan, makanya Rasulullah menganjurkan an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla al istinja. Mempersiapkan air dulu. Ya. Dilihat embernya, terutama ember-ember rest area tuh. Ya itu hati-hati soalnya embernya posisinya itu lebih rendah dari WC-nya. WC-nya itu di atasnya ember loh. Ini WC nih, ini embernya di sini. Sudah otomatis kalau antum buang air kecil, dipastikan nyipratnya, bukan kira-kira nyiprat enggak, tapi pasti nyipratnya. Ya, apalagi laki-laki yang buang air ya kan. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau masuk ke kamar-kamar mandi rest area yang modelnya seperti itu pokoknya, itu dicuci dulu embernya, itu dibuang, ganti air baru. Atau ambil langsung air dari keran, enak. Ya, atau kalau kamar mandinya jarang dipakai, mungkin ada kotoran cicak, mungkin ada itu loh. Itu diperhatikan betul-betul loh. Biar apa namanya? Ya, biar dipastikan kesucian airnya. Jadi an yu'iddal ma'a wal ahjar. Jadi mempersiapkan apa? Air dan batu qabla al istinja, sebelum istinja. Yang kedua al-itar, melakukan istinja itu 3 kali, sekalipun 1 kali sudah dapat bersih, kecuali istinja pakai batu ya. Jadi kita pakai air sekali itu udah bersih, sekali aja udah bersih, tapi kita dianjurkan 2 dan 3 kali. Beda kalau sekali belum bersih wajib 2 kali, 2 kali belum bersih wajib 3 kali, 3 kali belum bersih wajib 4 kali ila akhirnya. Nah sekarang kalau bersihnya di angka genap, di angka 6, di pasuhan ke-6 bersih, sunnah tambah 1. Ya, sunnah tambah apa? Tambah 1 pasuhan supaya ganjil itar. Yang ketiga al-istinja'u bil yadil yusra, istinja menggunakan tangan kiri. Istinja menggunakan tangan kiri. Iya. Jadi alafu ya, singgo ngobel gue tangan kiri. Yang buat pegang kemaluan itu tangan kiri, yang buat nyiduk airnya tangan kanan. Jangan dibalik ya. Itu maksudnya biliyadil yusra. Ya. Al-i'timad 'ala al-isbi' al-wusta fi ad-dubur idza stanja bil ma'. Kalau istinjanya menggunakan air, satu tadi disunahkan pakai tangan kiri. Yang kedua, pakainya jari-jari apa? Disunahkan pakai jari tengah. Sunahnya pakai jari apa? Jari tengah. Karena jari tengah itu paling panjang. Ya, jadi ablagh fin nadhafah.
lebih mengena untuk membersihkan. Nah, karena paling panjang. Kalau pakai jari telunjuk kan pendek, apalagi pakai kelingking tambah tidak bersih nanti. Jadi pakai tengah, ya, ablagh, lebih mengena dalam radhafah. Itu fid dubur pada dubur, buang air besar berarti ya, atau buang air kecil untuk perempuan. Nah, idza stanja bil ma, kalau istinja menggunakan air. Tapi kalau buat laki-laki buang air kecil ya sama. Artinya udah pakai jari kanan yang mau dimasuki apanya. Ya kan bolongan yang lanang kan cilik. Jadi dicekul cengkeweng lah. Pakai tangan kiri cengkewengnya. Yang kelima, an ya'khudha farjahu baina asabi'aihi as-sabbabati wal wusta. Angel lagi. Pegang kemaluannya itu baina isbi'aihi, di antara dua jarinya. Jadi kayak gini ya. Antum kalau pegang kemaluan kayak gini. Kalau istinja ini. Buang air. Kayak apa ngono? Sunahnya begini loh. An ya'khudha farjahu, memegang kemaluannya baina isbi'aihi, di antara dua jarinya. As-sabbabati wal wusta. Ini sababah, ini wusta. Ini sababah jari telunjuk. Ini wusta. Jadi gini. Nggak tahu hikmahnya apa. Yang jelas ini sunahnya begitu. Oh, prakteknya balik singgahnya langsung. Iya, biar dapat sunnah sih, kita kan nggak pernah meraktekin gitu ya kan. Biar dapat sunnah langsung. Ya. Ya mungkin awal angel-angel los-nong di situ lah. Insya Allah ada kebiasaannya. Masalahnya sunnah ini. Artinya sunnah yang sudah mau punah ini berarti. Secara mau ngerti loh sunnah ini. Iya, insya Allah masuk dalam kategori man ahya sunnati inda fasadi umat itu. Takdimul ma lil qubul. Kalau istinja pakai air, dahulukan kemaluan depan. Likai la tatanajjas yaduhu asna'a tanqiyatid dubur, supaya tidak menjadi najis tangannya, tidak terkena najis tangannya ketika membersihkan bagian dubur. Sebab kalau istinja buang air besar, cepok dari buang air besar kan mesti kena najis tangan. Tapi nanti baru istinja yang bagian depan kan harus bersihkan dulu. Tapi kalau istinja buang air kecil dulu, baru nanti istinja dubur, cepok dubur ya. Kemudian takdimul istinja alal wudu, mendahulukan istinja daripada wudu. Ya memang biasanya ya aku ya. Tapi sah loh, anak wong wudu durung cewek loh. Sah ora? Sah Wong wudu tapi durung cewek. Sah. Orang bisa sholat, iya. Nggak bisa sholat, iya. Nggak bisa sholat karena masih ada najisnya. Jadi nanti cepoknya harusnya pakai semprotan itu. Biar nggak batal sih. Pakai semprotan. Steam ya. Ya, karena bahaya. Fayasihu an yuqaddimal wudu'a 'alal istinja. Sah mendahulukan wudu daripada istinja. Wa suratuhu ayastanjiya bihail. Nanti istinjanya pakai penghalang, pakai sarung tangan. Likai layan tagid wudu, supaya wudunya tidak batal. Walidha ukhira an babil wudu li bayanil jawaz. Maka dari inilah alasan mengapa babul wudu itu didahulukan daripada istinja. Karena memang wudu sah sebelum istinja. Insyaallah ya. Yang kedelapan, dalku yadihi bil ard wa ghusluha ba'dahu.
menggosokkan tangannya setelah istinja di tanah. Ngomong-ngomong ya. Di sini di lantai. Wa ghusluha ba'dahu, kemudian baru dicuci. Biasanya orang ya langsung ya. Nah, sunnah itu ya. Untuk apa sih? Untuk ya mungkin sekarang medianya banyak, ada sabun, ada sikat, ada. Kalau dulu kan media untuk membersihkannya kan memang masih terbatas mungkin ya kan. Wallahu a'lam. Ya terus lantainya juga bukan keramik kan. Sekarang kan udah keramik, lumutan lagi kan lunyu. Akhirnya tambah kotor, bukan bersih. Dulu kan lantainya bukan hanya semen tapi batu ya. Yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil memercikkan kemaluannya dan sarungnya itu dengan air setelah istinja. Jadi habis cebok itu kemaluannya itu dibersihkan pakai air sama sarungnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya izalatul wasawis, menghilangkan was-was. Itu aja ilahnya. Alasannya itu. Jadi kalau orang wudhu kan, kata Rasulullah, kalau orang wudhu itu nanti ada setan yang tugasnya itu setelah wudhu ngambil bulu di badan kita. Itu kalau nggak salah hadisnya ada di Riyadhus Shalihin, kalau nggak salah apa di itu apa namanya yang antum belajar itu di Jadul di Balaghul Ahkam itu apa, Bulughul Maram. Itu nanti dicabut, si bulu itu dicabut sama si setan ini, nanti dikilini di iya kemaluannya. Jadi dia akan berasa seperti ada yang keluar. Nanti dia akan terasa ada yang keluar. Akhirnya timbul apa? Timbul was-was. Nggak selesai itu kalau udah was-was. Dicuci lagi, dicuci wudhu lagi, dicuci lagi. Nah ini untuk menghilangkan itu. Jadi kalau dibersihkan kan akhirnya dia pas lihat sarungnya memang sudah basah gara-gara bersihkan. Jelas ya, itu hikmah dari nadhu farjihi wa izarihi bil. Yang ke-10, an ya'tiya bid-du'a il-ma'thur ba'dahu. Membaca doa yang datang dari Rasulullah SAW setelah istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit nifak. Penyakit nifak itu pelakunya namanya munafik. Wa hassin farji minal fawahish. Dan bersihkanlah, jagalah kemaluanku itu minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Ya, seperti zina, al-adah sirriyah, kebiasaan buruk pada kebanyakan pemuda. Ya. Paham ya maksudnya? Hasil farji minal fawahish. Di sini ada keterangan, ada beberapa larangan. Ya, ada ini apa? Fawaid ya. Di kitab Bughayatul Mustarsyidin itu, warada annal busaq 'ala al-kharij min asy-syakhs yurithul waswas wa sufratal asnan wa yubtala fa'iluhu bid-dam. Sing seneng pada ngidu waktu buang air, ya kebiasaan kayak gue. Banyak orang yang punya kebiasaan begitu kan, banyak ya. Buang air sambil meludah. Iya. Ini ada larangannya. Orang yang meludah sambil buang air, yurithul waswas, itu menyebabkan was-was. Wasufratal asnan, menyebabkan untuk kuning, busing ngendi ku anjuk ya. Misalnya menyebabkan untuk kuning. Wa yubtala fa'iluhu biddam,
Dan ini pelakunya nanti bisa sering keluar darah itu, gusiknya itu. Wasiwak halal khala yurithun nisyan wal amal. Kalau sikat gigian jangan sambil buang air. Pakai sikat gigian sambil buang air itu yurithun nisyan wal amal. Itu menyebabkan penyakit lupa, lalenan kok. Wal amal, dan menyebabkan kebutaan. Ya. Jadi antum kalau mau sikat gigian aja karo ya musuh mempersingkat waktu karo medun karo gitu. Jangan. Itu menyebabkan apa? Ya. Wa tulal qu'ud fihi yurithu waj'al kabid wal bawasir. Juga kalau buang air itu jangan lama-lama. Aja karo udut, nyanyi, ngrungokna musik, ngeliat HP, Mobile Legend. Jangan sambil main HP. Itu kebiasaan anak-anak muda sekarang itu. Ya. Itu apa? Menyebabkan apa? Tulal qu'ud fihi. Terlalu banyak jongkok di situ. Itu yuris waj'al kabid, menyebabkan penyakit empedu. Wal bawasir dan wasir ya. Tahu wasir? Ambien ya. Wal imtikhad yurithus samam. Dan buang dahak ketika tadi kan buang ludah, ini buang dahak ketika apa? Buang air itu yurithus samam, menyebabkan ketulian ya. Wa tahrikul khatim atau khatam ya'wi ilaihi syaitan. Jangan iseng mainan cincin. Ada lagi buang. Kalau lagi buang air, jangan iseng mainan apa? Cincin. Itu ya'wi ilaihi syaitan. Setan paling senang kok. Kalau itu lawan cincin, setan paling senang. Pasti datang gitu ya. Wa takallum bila darurah yurithul maqt. Kalau ngomong itu yang darurat-darurat aja. Jangan ngobrol. Kalau ini ngobrol jual beli. Ya. Jadi kamar mandi sini sama kamar mandi sini ada, biasanya atasnya itu ada yang ya ada kayak lubangnya itu, kalau ngobrol bisa kan. Itu jangan ngobrol. Itu biasanya santri gue sebenarnya gue sini kamar mandi pondok kan sebenarnya ada kayak gue. Iya, 5 kamar mandi ngobrol berlima. Hah? Kudunya disiram ya. Itu takallum bila darurah yurithul maqt. Ya. Menyebabkan kejelekan apa kebencian ya. Wa qatlul qamal yabit ma'ahu syaitan 40 lailah yansihi dzikrullah. Hasil banyak ini ya. Nah, saya baca semua. Kemudian sekarang ada qada'il hajah. Adab buang air. Adab buang air di tempat yang sudah dipersiapkan untuk buang air. Tempat yang sudah dipersiapkan untuk buang air. Kalau tempat yang nggak dipersiapkan untuk buang air, nanti adabnya ditambahi lagi. Ini yang sudah dipersiapkan untuk buang air seperti WC, ya, kamar mandi. Pertama, lubsun na'len, pakai sendal. Pakai sendal. Yang kedua, satrul ra's, menutup kepala, kopiah. Itu harus punya kopiah khusus mau masuk kamar mandi. Ya, tuku singa saringan tahu loh. Ngoprak di maring kamar mandi. Ya kalau mandi tak jangan ya. Loh kenapa? Karena syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Setan itu menggoda anak Adam itu lewat pembuluh apa? Pembuluh darah. Masuknya itu dari jalur kepala sama kaki. Kayak kita dianjurkan pakai sendal. Sedangkan di kamar mandi itu tempatnya apa sih? Iya, tempatnya al-khubuts wal khaba'ith. Doanya orang masuk kamar mandi apa? Masuk WC.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu jantan, khaba'ith itu betina. Jadi kalau ada betina sama jantan, ya anak-anak ya, berarti kan ini apa namanya? Memang sudah dia udah berkeluarga di situ. Bukan berkeluarga, itu malah prostitusi itu. Prostitusinya setan tuh ya. Ya apa kok anaknya. Adzikir 'inda dukhul. Baca doa ketika mau masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najis. Wa minar rijsi an-najis. Taqdimu yasarihi 'inda dukhul. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Taqdimu yaminihi 'indal khuruj. Mendahulukan kaki kanan ketika apa? Keluar. Karena dalam kamar mandi sama luar kamar mandi, muliaan luar kamar mandi. Ya. Dalam kamar mandi sama luar kamar mandi, muliaan. Nah, tapi kalau antum masuk kamar mandinya seperti kamar mandi di hotel atau di luar-luar negeri itu. Jadi kita masuk ke kamar mandi itu ada kloset di situ. Ditutup sendiri. Nanti masuk sini ada buat mandi, buat buang air kecil sendiri. Nanti masuk sini ada, itu enggak ada takdim-takdimannya. Enggak ada mendahulukan kanan dan kiri, enggak ada. Karena enggak ada afdoliyah itu. Ya, karena satu tempat itu. Ya, satu tempat. Antara antum masuk ke sini, masuknya ke sini, masuknya ke sini. Ya, tembus-tembus saja dia. Nah, paham? Satu pintu, asalnya kan pintunya sama, cuma dibikin sendiri. Apalagi kalau hotel-hotel yang yang murah tapi sok mahal. Ya, biasanya nanti didesain seperti itu tapi kecil. Ya udah, itu satu ruangan berarti. Beda kalau hotel seperti Ibis atau apa yang dimakan, memang kamar mandinya itu setengah ruangan ini. Enggak, kalau ada kamar mandinya beda. Iya, karena kamar mandi kan nanti ada sini ukurannya. Maksudnya, antum kapan dinamakan satrul aurah itu? Hari kamar mandinya sak rumah gede, antum muda beribe Pak. Ya boleh. Jelas ya? Ada muhamli zikrillah au kulli mu'adzamin. Tidak membawa tulisan yang ada nilai zikirnya pada Allah. Atau setiap nama yang diagungkan. Seperti Asmaul Anbiya. Walaupun asma'nya itu bukan menggunakan bahasa Arab. Asmaul Anbiya kan yang bahasa Arab cuma berapa? Cuma 3. Nama Nabi itu yang bahasa Arab cuma 3. Siapa? Muhammad, Nuh, Saleh, terus apalagi Lut, ya, bukan Lut enggak ya? Apa? Nabi yang menggunakan bahasa Arab cuma 5. Para Anbiya yang hanya menggunakan bahasa Arab itu cuma 5. Selainnya itu pakai bahasa Ajam semua. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus. Ya. Kalau yang ini 5 itu pakai bahasa Arab itu Muhammad, Nuh, terus Soleh, Hud kalau nggak salah. Ya. Enggak ada bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Ismail bahasa Ajam. Lupa saya. Pokoknya antara 5 itu saya lupa saja. Nah, itu walaupun tidak pakai bahasa Arab, tetap harus dimuliakan.
kasmi nabiyyin wa mithluhu al-kutubul mu'allamah. Di sini malah dikatakan kasmi nabiyyin au malakin atau nama malaikat, au solihin atau namanya orang soleh. Iya. Contoh ana wong ngarane ya Daryono seumpama. Wong soleh, teman. Maksudnya muta'allim. Ya, dia harus apa? Dia oleh kan arane ora oleh diteluk nang kamar mandi dengan tuh. Ya, walaupun Wamithluhu al-kutub al-ilmiyah. Begitu juga kitab-kitab ilmiah wa asma'ul ulama, nama-nama ulama. Fa insaha kalau lupa, wa adkhalaha, lupa dia masuk, dia lupa. Wa amkanah wa yakhruj, dia mungkin keluar, bisa keluar, kharaj, dia keluar untuk naruh. Wa amma idalamnya stati, kalau tidak mampu, tidak bisa keluar. Contoh lagi ngedem, ya, nanggung. Dhamma ala dzalika syai' biyadih. Maka yang tadi di bawah langsung digenggam sampai dia keluar. Masukkan sakunya ke atas. Ya. Nah, jadi buka gitu. Au satarahu bisyai'in, atau ditutupi dengan sesuatu, kait khalihi fil jaib, seperti memasukkannya ke dalam kantong. Alhasil gampang, ya. Wallahu a'lam. Masih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fahadha huwa al-haqqu fil ilmi alladhi huwa fardhu 'ainin. Setelah bicara masalah ilmu ibadah, ilmu muamalah, artinya ilmu yang wajib dipelajari, kapan wajibnya, nah, itu kan macam-macam ya, kapan wajibnya. Fahadha huwal haq fil ilm alladhi huwa fardhu 'ainin. Maka inilah yang hak dalam persoalan ilmu yang wajib dipelajari, hukumnya fardhu 'ain. Tapi masing-masing. Antum mau haji, antum baru wajib belajar saat itu juga, ya, fardhu 'ain untuk belajar ilmunya haji. Tapi sekarang belum. Tetap fardhu 'ain, tapi waktunya belum datang nanti. Ya. Wa ma'nahu al-ilmu bi kaifiyatil amal al-wajib. Yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu cara tutorial beramal yang bisa menggugurkan kewajiban. Artinya kalau diamalkan gugurkan kewajiban sholat apa enggak? Itu maksudnya. Ya kalau ilmunya belum belum cukup, kan berarti artinya enggak bisa gugur kewajiban sholatnya. Artinya sholatnya belum dianggap sah ya. Faman alimal amal al wajib waqta wujubihi alimal ilm alladhi huwa fardhu 'ain. Dan orang yang mengerti, memahami amal yang wajib di saat dia wajib melakukannya, maka secara otomatis dia wajib mengetahui ilmu yang wajib dipelajari sesuai ya fardhu 'ain, sesuai kaifiyahnya, ya, sesuai cara ibadah yang dia akan kerjakan saat itu juga. Wa ma dzakarahu sufiyah min fahmi khatiril aduwi wa lamihil malik haqqun aidan walakin fi haqqi man yatasadda lahu.
Ini masalah. Alhasil gini ya, antum Imam Ghazali ini di Indonesia nggak tahu kenapa begitu. Itu dikenal sufinya, ya, dikenal sufinya. Padahal Imam Ghazali itu harusnya dikenal Hujjatul Islam. Julukannya kan Hujjatul Islam, Al-Ghazali. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tahu nggak kenapa dinamakan Hujjatul Islam? Karena Imam Ghazali itu menguasai semua. Fikihnya, mantiknya, tauhidnya. Tauhidnya juga punya, Imam Ghazali punya. Punya kitabnya namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Saya punya kitab. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ada. Juga ada kitab mantiknya, falsafahnya. Fikihnya apalagi, dia termasuk tobakoh ke-3 atau ke-4 di mazhab Syafi'i. Muridnya Imam Haramain. Imam Haramain itu kalau ngarang kitab, Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu kalau ngarang kitab nggak main-main. Susahnya maksudnya. Susahnya itu nggak main. Minta ampun pokoknya. Atau baca usulnya aja yang Waraqat tuh punya Imam Haramain itu Waraqat. Cuma berapa lembar tuh? Itu kan nggak bisa dipahami mentah seperti itu, nggak bisa. Ada kitabnya Imam Haramain namanya Nihayatul Matlab. Terfikir ribuan masail di situ. Itu susah. Kitabnya itu gumut ya. Jadi untuk memahami ibarahnya itu betul-betul susah. Itu dipermudah oleh Imam Ghazali. Jadi takbirnya mudah, cara mengungkapkannya mudah, tapi mutiara dari ilmu gurunya itu nggak hilang. Mutiaranya Imam Haramainnya itu nggak hilang. Jadi membuat ungkapan yang mudah, tapi ilmunya nggak hilang. Itu loh. Imam Ghazali itu hebat. Kitabnya namanya Wasit, Basit. Nah, itu diringkas jadi 3 kitab itu. Itu kitab mazhab kan merujuk ke situ semua. Kitab-kitab yang sekarang antum baca kitab fikih itu sekarang ya di Syafi'i ya. Dari mulai Minhajut Thalibin, Fathul Wahhab, ya, Fathul Mu'in. Itu merujuk ke sana semua. Merujuk ke kitabnya Ghazali itu. Kan berarti faqih itu, kalau nggak faqih nggak mungkin. Ya. Tapi beliau nggak tahu di Indonesia kok dikenal sufi. Sampai kalau bicara masalah wihdatul wujud itu mesti bawa-bawa Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali itu termasuk orang yang nggak berbicara tentang wihdah. Ya, ya kan? Nah, tapi kenapa harusnya kalau wihdah itu jangan bawa-bawa Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali itu ilmiah, nggak khoyal seperti nggak hurufat Imam Ghazali itu. Sufiahnya itu sufiah yang muta'alliq bis syariah. Itu sufiah sing kopiahe kotor, rambutnya compang-camping, bukan khumul yang berlebihan. Khumulnya itu khumul, tidak mau terkenal Imam Ghazali, tapi bukan dengan cara menghinakan diri, enggak. Ya, insya Allah ini kita teruskan pada Allah.